Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab 077. Nak, pernikahan itu bukan saja soal saksi dan wali saja. Tapi, keikhlasan. Karena menikah itu, salah satu ibadah paling panjang, tidak saja di dunia, tapi di akhirat juga. Sekarang ibu tanya, apakah Nak Aza ikhlas jika kamu menikahinya? Perkataan sang ibu terngiang di benak, membuat Din tak bisa tidur hingga waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Tanpa bertanya pada Azarin, jelas dia tahu jawabannya. Azarin tidak mungkin menerima tawarannya untuk menikah hanya berlandasan alasan melindunginya saja. Terlalu besar badai di dalam diri Azarin, sampai begitu sulit untuk digapai. Rasanya dia berada di atas kayu di tepian jurang, maju begitu beresiko, mundur pun pasti dia akan jatuh. Din mengusap wajahnya, dia lantas mengambil ponselnya, menatap lekat layar ponsel yang menunjukkan potret Alina. Gadis kecil itu terlihat tersenyum lebar. Bayangan nanti ketika sampai di Dubai, pasti Alina akan bersorak girang melihat kedatangan Azarin, tetapi bagaimana dengan reaksi Azarin mengetahui siapa dirinya? Apa Azarin akan langsung membenci, dan menganggap dia sama dengan mantan suaminya yang telah dicap sebagai pembohong? Pertanyaan liar itu terus berputar menambah beban pikirannya. Hingga tiba-tiba ponselnya bergetar tanda pesan masuk. Melihat nama Vera, di layar membuatnya bergagas membuka. Sudah pasti info mengenai Azarin. Sebuah potret yang menunjukkan Azarin sedang duduk memelut lututnya, dan menatap keluar jendela. Kamar. Pak, Mbak Aza belum tidur juga. Saya sudah meminta untuk istirahat, tapi dia hanya diam saja. Tulis Vera di bawah pesan gambar tersebut. Tangan bergerak cepat mengetikkan balasan, walaupun sebenarnya dia lebih suka langsung berbicara. Apa dia menangis? Tidak, Pak. Cuma, diam saja menghayal. Din tidak lagi membalas pesan tersebut. Pikirannya pun berputar mencari cara, untuk menghibur Azarin saat ini, tanpa perlu bertemu dengannya. Tak mungkin pula dia masuk ke kamar Azarin. Setelah berpikir selama beberapa menit, tiba-tiba terlintas cara membuat Azarin terhibur. Gegas dia membuka sebuah platform khusus jual beli. Dia berharap tokonya masih buka, pukul 3 pagi begini, meskipun kemungkinannya sangat tipis. Jari-jarinya sibuk membulir layar, mencari penjual yang masih menjajakan jualannya hingga ada salah satu penjual yang masih melakukan siaran langsung. Sejenak dia menyaksikan siaran langsung tersebut, sebelum akhirnya dia tertarik dengan salah satu dari jualannya. Gegas dia mengetikkan komentar. Saya mau itu, iya. Tolong disimpan. Tanpa menunggu tanggapan, Din menghubungi melalui nomor telepon yang tertera di layar. Tak begitu lama menunggu, suara seorang pria, menyapa di ujung telepon dengan ramah. Iya, selamat malam, Mas. Saya mau tanya, ini benar berlokasi di seputaran Jakarta? Tanya Din memastikan. Iya, betul, Pak. Lokasi di Tangerang. Senyum Din langsung merekah lebar, begitu mendengar jaraknya tak terlalu jauh dengan posisinya. Dia memindahkan telepon genggamnya di telinga kirinya seraya melangkah menuju balkon kamar. Bisa gacot. 41. Sekarang. Saya di Swiss Bell Hotel, ujarnya sembari memandang gemerlap malam dari lantai kamar hotel. Anda serius, Mas? Gak nipu kan? Suara cemas di ujung telepon membuat Din langsung mendesah pelan. Berapa harganya yang saya pesan di kolom komentar tadi? Saya DP sekarang, putus Din. 50 juta, Mas. Kalau mau DP bisa dibayar minimal 5 juta dulu. Sisanya di tempat. Din mengangguk beberapa kali. Baik, kirim rekening sekarang. Tapi saya minta secepatnya dikirim. Setelah mendapatkan kesepakatan, Din langsung meminta nomor rekening sang penjual. Tak tanggung-tanggung Din mengirim uang 25 juta terlebih dahulu sebagai bentuk keseriusannya. Terima kasih, Mas. Sekitar 25 menit lagi saya sampai di sana,
balas perjual tersebut melalui pesan teks. Din memutuskan menunggu dengan menunaikan salat malam terlebih dahulu, daripada diam membuang waktu. Hingga tak berselang lama, di saat dia masih berzikir, teleponnya berdering. Diraih benda pipih tersebut di atas tempat tidur, satu lalu menerima panggilan telepon dari penjual tersebut yang mengabarkan jika sudah berada di lobi hotel. Tanpa melepaskan sarung salatnya, Din bergegas keluar dengan menggunakan sendal tipis khusus pengunjung hotel. Penampilan sederhana Din, membuat beberapa pegawai yang berjaga malam, saling berbisik ada pula yang tertawa. Dan notabene para gadis. Nginap di hotel bintang 5, tapi rasanya kayak villa perdesaan, ucap salah satu pegawai sambil terkekeh dengan rekannya. Untung ketolong di mukanya, jadi amanlah. Mau pakai sarung juga, balas pegawai yang lain. Vibes-nya kayak mau tarung celurit, iya. Lihat saja, sarung dan peci hitamnya. Hahaha. Bukan menghina, tetapi melihat penampilan Din yang keluar dari lift, membuat para gadis itu tak kuat menahan rasa lucu. Sementara Din yang tak tahu menjadi bahan perbincangan, justru sibuk mengedarkan pandangannya di lobi yang cukup luas itu, sembari menghubungi. Di bagian mana, Mas? Saya sudah di lobi dekat restoran, ujar Din. Saya di pintu masuk, Mas. Soalnya security melarang masuk. Oh, baiklah, kalau begitu. Tunggu. Din bergegas melangkah menuju pintu masuk dengan langkah sedikit berlari. Hingga dari jarak yang cukup lumayan dekat, seorang laki-laki melambaikan tangan sambil tersenyum. Dengan Mas Din Argatama. Tanya pria itu memastikan terlebih dahulu, Din yang masih terengah-engah, tetap mengangguk cepat. Ini, Pak pesanannya. Pria itu menyerahkan sebuah kotak warna merah muda yang berukuran sedang. Kemudian menyerahkan surat-surat kelengkapannya. Ini sertifikatnya serta surat keterangan vaksinnya, jelas pria tersebut. Din hanya mengangguk sekilas, dan terus memperhatikan seekor kucing jenis British Shorthair Show Quality yang diimpor langsung dari Polandia. Kucing berwarna abu putih itu tampak lucu dan menggemaskan. Setelah tak lagi mendengar penjelasan sang penjual, Din segera melunasi sisa pembayaran, tak lupa dia memberikan bonus. Transaksi selesai, tetapi Din belum bisa lolos dari peraturan hotel yang melarang membawa hewan ke dalam kamar. Namun, setelah merogoh gocek membayar biaya servis perawatan, akhirnya dia bisa membawa masuk kucing tersebut. Sepanjang berada di lift, Din terus tersenyum melihat kucing menggemaskan itu yang tampak cantik, dan juga tenang. Mirip perangai Azarin. 42. Mau ketemu Bunda? Iya, ucap Din mengajak kucing tersebut berbicara yang mengintip di balik lubang di kandang. Nanti kalau ketemu, Bunda. Tolong hibur, iya. Bilangin sama Bunda, jangan sedih, nanti ayah juga sedih, ucap Din seperti sedang berbincang dengan Alina. Tapi janji, jangan aduin ke Bunda ya, ayah khawatir, lanjutnya berbisik. Detik kemudian, dia tertawa sambil melihat wajahnya di dinding lift yang terlihat sangat konyol. Dia tak begitu berpengalaman membujuk seorang wanita yang bersedih. Sebab, sebelumnya dia tak pernah berpacaran, dan langsung dijodohkan dengan Safa. Saat menikah pun, dia tak begitu kesulitan saat mendiang istrinya itu merajuk, dikarenakan Safa hanya perlu dipeluk, atau dihibur dengan berjalan-jalan. Kadang pula Safa yang langsung meminta tanpa sungkan. Sementara Azarin tipe yang berbeda. Azarin lebih tertutup, ditambah hubungannya saat ini, seperti ada tembok tinggi yang Azarin pasang. Begitu keluar di lift, hanya perlu melewati beberapa kamar, kini Din telah sampai di depan kamar Azarin. Gegas dia mengirimkan pesan pada Vera. Ya, pesan, bukan telepon. Sembari menunggu pintu dibuka, Din kembali mengangkat kandang kucing tersebut di depan wajahnya, detik kemudian tersenyum. Nanti kalau Bunda nanyain namamu siapa, bilang aja, namamu Densa. Ingat Densa, bisiknya.
tetapi penuh ketegasan. Kalau Bunda beri nama, Kimo, Kitty, Mochi, atau apapun itu, jangan mau, ya. Kamu langsung ngeong aja, tukasnya memperingati. Kalau kamu gak nurut, ayah ngasih ke orang aja. Ujar Din mengancam. Di saat yang sama, pintu kamar terdengar terbuka. Sontak saja Din langsung mengubah raut wajah konyolnya dengan mode serius. Begitu Vera keluar, Di pun langsung memberikan kandang kucing tersebut. Berikan pada Aza, ucap Din dengan nada serius. Kabari saya, kalau Aza sudah membaik, tidak perlu difotokan, apalagi jika dia tidak mengenakan cadarnya. Baik, Pak. Vera menerima kandang kucing tersebut sembari menatap aneh pada majikannya ini. Selama bekerja di bawah Din, baru kali ini dia melihat keanehan ini. Vera pun segera masuk setelah mendapat kode dari Din. Begitu pintu tertutup, Din tersenyum lebar sambil menggunam di dalam hati, semoga Aza suka. Sesuai amanah, Vera langsung menghampiri Azarin yang masih termenung dengan posisi yang sama. Mbak Aza, ada kiriman dari Pak Din, ucap Vera dengan perasaan ragu merayapi. Azarin yang sedang merebahkan kepala di atas lutut yang ditekuk, perlahan mengangkat wajahnya menatap Vera. Namun, hanya sekejap, setelah atensinya teralihkan pada kandang kucing. Refleks Azarin menurunkan kedua kakinya dari atas sofa, lalu mengambil kandang kucing tersebut. Perasaannya mendadak hangat melihat seekor kucing menggemaskan. Dia menggendong dengan hati-hati, dan diletakkan di atas pangkuannya. Tadi Mbak bilang apa? Tanya Azarin memastikan pendengarannya. Kiriman dari Pak Din, Mbak Aza. Jawaban tersebut membuat Azarin mengerutkan kening. Buat apa Pak Din kirim kucing? Tanya Azarin penasaran, tetapi Vera langsung menggeleng tidak tahu. Azarin tak lagi larut dalam kebingungannya. Kehadiran kucing berukuran sedang yang menggemaskan itu seakan membawa kedamaian yang tak dia sadari dia butuhkan. Padahal, sejak tadi pikirannya berisik, penuh dengan masalah-masalah yang seolah berlomba menuntut perhatian. 43. Namamu siapa? Tanya Azarin lembut sambil memainkan pipi bulat kucing yang kini nyaman di pangkuannya. Kucing itu mengeong pelan, lalu menggesek-gesekkan kepalanya ke perut Azarin, seolah ingin bermanja. Azarin tersenyum tipis, senyuman yang belakangan ini jarang terlihat. Melihat itu, hati Vera ikut tersentuh. Setelah tadi dia terkunci dalam suasana dingin dan sunyi, senyum Azarin bagai setetes air di tengah gurun. Ada kehangatan yang perlahan menyusup ke dalam dirinya, membuat dadanya terasa lebih lega. Dengan hati-hati, Vera mengetikkan pesan untuk Din, tanpa mengusik Azarin yang masih asyik dengan kucingnya. Sebelum mengirimkan pesan itu, dia sempat mengambil foto hanya bagian pangkuan Azarin, tempat si kucing duduk bermanja, agar wajah Azarin yang memakai tak cadar, tak terekspos. Mbak Aza sudah lebih baik, Pak. Beberapa kali saya melihatnya tersenyum. Tulis Vera. Pesannya baru saja terkirim, balasan dari Din langsung muncul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biarkan saja dia seperti itu. Vera tersenyum kecil membaca pesan itu. Dia memilih talk membalas lagi, lalu beranjak ke sofa lain. Dari kejauhan, dia terus memperhatikan Azarin, yang kini terlihat lebih tenang. Sejak Azarin pergi meninggalkan rumah beberapa jam lalu, Herlina belum beranjak dari tempatnya. Wanita parubaya itu terduduk di atas sajadah, tubuhnya terlihat rapuh dalam balutan mukena putih yang kini basah oleh air mata. Isaknya memenuhi kamar, seolah tembok-tembok itu turut menjadi saksi betapa ia diliputi penyesalan yang tak terperi. Herlina menggenggam erat tasbih di tangannya. Namun, jemarinya gemetar, sulit menuntaskan hitungan zikir. Sesekali, dia menyeka wajahnya yang sudah sembab, tetapi air matanya terus mengalir. Rasa bersalah mengoyak hatinya, tajam seperti belati. Ya Allah, kembalikan anakku, Azarin, Umi salah. Umi minta maaf, Nak. Lirihnya, hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak.
Ingatan tentang pertengkaran tadi menyeruak kembali, menghantamnya seperti gelombang besar. Suara Azarin yang lirih tersirat kekecewaan yang sangat besar, terngiang jelas di telinganya. Jika Umi tak lagi percaya, tidak ada gunanya lagi aku di sini. Jaga diri Umi. Aza pamit. Kalimat itu kembali menamparnya, membuat hatinya seperti diremas-remas hingga perih. Saat itu, dia hanya bisa membisu saat Ramlah menyerang karena kebingungan melihat kondisi Alea yang sudah bersimbah darah. Tangis Herlina semakin tak terkendali. Umi percaya. Nak, percaya sama Aza. Tangannya mencengkeram sajadah erat-erat, seolah mencari pegangan di tengah lautan penyesalan yang menenggelamkannya. Maafkan Umi, nak. Gumamnya lagi, dengan suara bergetar. Tangisnya kembali pecah, menggema dalam kamar yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Herlina memejamkan mata, mencoba membayangkan wajah Azarin selama ini selalu menjaganya, menemaninya saat dia terpuruk, menyembunyikan sakitnya, padahal hatinya hancur. Mengapa bisa dia begitu? Bodoh. Ya Allah, kemana anakku pergi? Kumohon kembalikan anakku, ya Allah, lirihnya sambil tergugu. Bayangan dia tak lagi bertemu Azarin selamanya, membuat dadanya terus berdenyut sakit, bahkan semakin sesak. Tangisnya pun semakin tak bisa dihentikan. Herlina tak lagi mengingat saat ini Alea berada di rumah sakit ditemani Ramlah, Jenderal, dan Elsa. Dia, 44. Terlalu larut dengan kepergian Azarin, ditambah lagi nomor Azarin tak bisa dihubungi, semakin membuatnya frustasi. Cukup lama, Herlina menangis seorang diri, hingga wanita parubaya itu terlelap di atas sajadah sambil sesenggukan. Setelah melaksanakan salat subuh, Herlina duduk sejenak, menundukkan kepala, meresapi ketenangan pagi yang mengalir pelan. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Hatinya terasa berat, gelisah, dan tak mampu duduk tenang. Keinginan untuk menemukan Azarin begitu kuat, menggerakkan langkahnya menuju lemari. Meski Alea dalam kondisi yang memprihatinkan di rumah sakit, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari satu hal Azarin. Toh, saat ini Alea ditemani oleh keluarga suaminya, tetapi Azarin, gadis itu, pasti merasa sangat terluka. Apalagi dengan kejadian semalam, dia bisa saja meringkuk sendirian, terhimpit kesedihan, tanpa ada yang menemani. Hati Herlina seakan dipenuhi rasa bersalah yang terus menggerogoti. Dis tidak bisa tenang. Dia harus menemukan Azarin dan memintanya maaf, apapun yang terjadi. Matanya terasa berat, ada sisa-sisa lelah yang menggenang di sana, setelah semalam menangis tiada henti. Meski begitu, dia tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam keletihan. Hatinya tak akan tenang sampai dia menemukan Azarin, sampai dia bisa memohon maaf. Tanpa pikir panjang, Herlina segera bersiap, merapikan pakaian, dan melangkah menuju pintu. Namun, saat dia baru saja membuka pintu kamar, ketukan pintu ruang tamu terdengar dengan cepat, memecah kesunyian yang tadi menyelimutinya. Hati Herlina berdebar, seolah ada harapan yang muncul begitu saja. Mungkin itu Azarin yang pulang. Mungkin, gadis itu sudah kembali dan siap untuk mendengarkan penjelasannya.